Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audi Afa, dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Fokus bidang saya adalah marketing dan entrepreneurship. Video ini saya buat diperuntukkan untuk dokumentasi proses pengajaran yang memenuhi unsur DIA atau Delivery, Interactive, and Assessment pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah dasar-dasar kewirausahaan. Mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan ini merupakan kategori mata kuliah wajib universitas yang mendukung profil lulusan di tingkat universitas, yaitu sebagai entrepreneur, dan juga mendukung profil lulusan pada tingkat program studi, yaitu adalah sebagai entrepreneur. Mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan ini disajikan pada semester 3 dengan bobot SKS 2 SKS. Nah, pada mata kuliah ini menjelaskan mengenai konsep teori kewirausahaan, bagaimana mengembangkan mental dan pola kerja seorang entrepreneur, berjiwa kepemimpinan, manajemen risiko, serta bagaimana mengidentifikasi dan menciptakan peluang dalam usaha baru yang berbeda melalui proses berpikir kreatif dan inovatif. Nah, kemampuan yang diharapkan bagi mahasiswa dalam mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan ini adalah mampu mempunyai pemahaman terkait dengan konsep dan teori kewirausahaan sehingga mereka mempunyai jiwa dan pola pikir entrepreneur. Kemudian mahasiswa itu mampu berpikir analisis sehingga dapat mengidentifikasikan dan mengembangkan peluang bisnis dengan ide-ide yang kreatif dan inovatif, dan mahasiswa mampu memiliki keterampilan dalam merancang kompetensi inti, strategi pengelolaan, pengembangan melalui analisis bisnis dan melalui studi kelayakan usaha. Adapun materi dari mata kuliah dasar kewirausahaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep-konsep dasar kewirausahaan, kemudian proses kewirausahaan, kemudian fungsi dan model peran dalam kewirausahaan yang merupakan materi-materi yang memenuhi unsur dari sikap, kemudian ada ide dan peluang dalam kewirausahaan, merintis usaha baru dan mode pengembangan. Ini merupakan materi-materi yang berkaitan dengan unsur-unsur pengetahuan. Kemudian pemberian tugas setelah UTS, yaitu tugas kelompok yang dimana isinya adalah untuk melatih atau mengasah keterampilan mahasiswa terkait dengan pengelolaan, pengembangan, kompetensi inti dalam strategi kewirausahaan, etika dan analisis bisnis, serta studi kelayakan usaha. Nah, berikutnya adalah saya akan menjelaskan terkait dengan unsur DIA dalam proses pengajaran saya pada mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan. Nah, untuk memberikan materi yang runut tentunya dan terukur, saya berpedoman pada RPS yang sudah ditentukan guna untuk mencapai CPMK, CPL, sehingga fokus dalam pencapaian materi perkuliahan. Nah, dibantu dengan referensi terkini untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan terbaru terkait dengan entrepreneurship. Di sana ada kategorinya referensi-referensi dari dalam dan luar yang bertujuan untuk menggambarkan proses perkembangan dari kewirausahaan, tentunya juga melatih mahasiswa untuk bisa beradaptasi dengan buku-buku asing sehingga menambah referensi yang mereka miliki. Nah, saya menggunakan dua metode pembelajaran. Ada TCL atau SCL, kemudian yang disebut dengan TCL adalah Teaching Centered Learning dan SCL adalah Student Centered Learning. Nah, pada metode TCL atau Teaching Centered Learning ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan konsep kewirausahaan guna membentuk pola pikir entrepreneur pada mahasiswa tentunya ya. Dan SCL adalah bertujuan untuk mengidentifikasikan atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa terkait membantu mahasiswa untuk bisa berpikir kreatif. Nah, kemudian melalui metode pembelajaran SCL ini, mahasiswa menjadi pusat dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa akan dituntut punya partisipasi yang lebih dalam proses pembelajaran. Beberapa metode yang saya gunakan untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif antara lain dengan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan pemicu pada pemaparan materi dan memberikan analogi dari konsep teori secara lebih sederhana. Nah, tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa agar dapat berpikir dan menyampaikan pendapat mereka di kelas. Nah, selain itu, dari tugas kelompok tentang aplikasi konsep ATM yang beroutput adalah bentuk bisnis plan atau rencana bisnis yang dikembangkan oleh mahasiswa. Nah, di sini tentunya akan dipresentasikan di kelas. Nah, tentunya mahasiswa-mahasiswa ini akan berinteraksi di sana, juga melibatkan kelompok-kelompok lain sebagai reviewer sehingga memicu mahasiswa untuk dapat berpikir analisis dan kritis. Nah, kemudian yang terakhir adalah aspek assessment.
Nah, sistem penilaian yang saya gunakan berpedoman pada RPS tentunya. Tentu sistem penilaian yang saya gunakan berpedoman pada RPS yang pada saat awal perkuliahan saya jelaskan pada mahasiswa, sehingga mahasiswa nanti akan dapat menyusun sebuah strategi untuk mendapatkan nilai yang maksimal, tentu dalam kontrak perkuliahan. Nah, selain itu, dalam penilaian saya mengedepankan objektivitas. Selain itu, dalam penilaian saya mengedepankan aspek objektivitas dan transparansi dengan metode saya mengupload segala bentuk perkembangan penilaian dari mahasiswa, mulai dari awal perkuliahan hingga dari akhir perkuliahan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan dokumentasi proses pengajaran yang memenuhi unsur DIA. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi entrepreneur itu ternyata ada dua sisi yang mesti dia ada atau biasanya ada dalam pola pikir entrepreneur. Yang pertama itu adalah berpikir perubahan sama berpikir kreatif. Dua ini biasanya ada di setiap orang-orang yang punya jiwa entrepreneur. Nah, apa yang dikatakan dengan berpikir perubahan? Jadi kalau kita bahas berpikir perubahan itu dalam modulnya ini adalah bentuk migrasi atau bentuk perubahan pola pikir kita yang awalnya itu kita bukan berpola pikir entrepreneur menjadi punya pola pikir entrepreneur. Artinya berpikir perubahan itu adalah merubah nanti pola atau mindset kita sehingga nanti merubah segala bentuk pandangan kita terhadap suatu hal. Nah, kalau di sini di modul yang saya pegang ini, jadi kenapa kita bahas pola pikir entrepreneur dan non-entrepreneur? Karena ternyata dalam kita ingin terjun ke dalam usaha atau menjadi entrepreneur, itu mesti kita melakukan perubahan pola pikir. Ya, mesti kita melakukan perubahan pola pikir. Dan pola pikir itu apa? Atau mindset itu apa? Nah, ini banyak definisi yang terkait dengan mindset. Jadi kalau kita baca di sini, di bahannya ini, agak panjang, tapi coba dipahami ya. Apa itu mindset atau pola pikir? Ini definisi bisa diambil di mana saja. Yang penting itu bagaimana kita nanti melihat atau memahami definisinya ya. Baik, nah pola pikir adalah keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang diri sendiri, orang lain, dan kehidupan ini. Nah, itu yang dikatakan sebagai mindset atau pola pikir. Jadi ada apa saja di dalam pola pikir itu ternyata, yaitu adalah bagaimana nanti kita memandang suatu hal, objek, baik itu diri kita, lingkungan, atau segala bentuk yang kita jalani, ya. Nah, kemudian di dalamnya itu ada kategori yang disebut dengan nilai-nilai. Ada nilai-nilai, ada keyakinan, ya. Ada kategorinya poin-poin penting terhadap visualisasi kita. Visualisasi itu ada apa? Ada bentuk harapan ya, harapan, kriteria dan yang lainnya. Nah, ternyata di dalam itu dikombinasikan menjadi satu. Itu yang kita gunakan dalam kita menjalani kehidupan. Itu disebut pola pikir. Nah, kalau dalam bentuk simpelnya ya, jadi mindset itu apa? Kita katakan sebagai filter. Jadi mindset itu apa? Filter kita dalam memandang segala bentuk kehidupan. Kan gitu ya. Kalau kita ada nilai-nilai tadi yang terkandung, ada apa lagi? Kalau definisinya itu ada keyakinan kita, ada kriteria dan segala macam item-item tadi dalam kita nanti memandang diri sendiri, orang lain, serta kehidupan. Berarti kan itu keyakinan tadi, nilai tadi kita jadikan sebagai apa? Filter ya. Filter kita dalam menyaring segala bentuk permasalahan hidup. Sehingga nanti membuat kita punya pemahaman sendiri, punya cara sendiri, punya tafsir atau artian sendiri itu terhadap segala bentuk keadaan yang kita hadapi, kan gitu ya. Jadi apa itu mindset? Sederhananya itu adalah semacam filter kan, filter
yang ada dalam diri kita dalam kita menafsirkan segala bentuk apa saja yang kita alami. Nah, itu yang dikatakan pola pikir. Nah, itu artian saya seperti itu. Jadi ada filter dalam diri kita. Sehingga apa? Nanti kita memandang satu hal itu berbeda dengan orang lain. Nah, dalam pola pikir ini kan ada kategori pola pikir yang negatif terus nih anak ini misalnya. Selalu ngeluh, selalu nanti nggak cocok sama orang, selalu ada bermasalah. Jadi kayaknya tuh dalam hidup itu bermasalah aja. Padahal kan itu kadang dari kitanya sendiri masalahnya timbul, kan gitu ya. Nah, itu akibat apa? Akibat bentuk pola pikir yang salah, kan gitu ya. Kan itu contoh-contohnya pola pikir. Ada yang kategorinya itu orangnya tuh nggak semangat aja. Artinya tipe positif dan negatif. Yang positif tuh orang tuh bawanya santai aja, ya kan? Kepijak kakinya tuh waktu di kelas misalnya pas ada teman yang mau permisi atau mau duduk di samping kita. Nah, dia bawanya santai aja, ya kan? Terus ruangan kelas panas, yang satu ya udahlah mau gimana lagi misalnya kan. Yang panas ya udah kipas. Yang satu lagi bermasalah jangan ngeluh aja, protes aja, misalnya gitu ya. Kan ada kita temui itu teman-teman kita seperti itu. Artinya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, tentunya nih kalau berkaitan dengan pola pikir kalian lebih paham nih, ya kan? Anak psikologi pastinya lebih paham dari saya. Nah, itu deh ya. Nah, ini yang akan kita lihat. Artinya mana yang kategorinya pola pikir entrepreneur dan non-entrepreneur. Artinya ini udah kita bahas sebelumnya sebenarnya. Yang entrepreneur yang mana? Yang 7 tadi. Non-entrepreneur yang mana? Nah, cuman kita mau lihat perbedaannya. Ya, apa yang membedakan dia secara garis besar. Maka dalam buku ini tentu kalau kita bahas perbedaan pasti ada kategori hal-hal yang intinya ya. Intinya yang perlu kita lihat ya. Perlu kita lihat untuk apa? Untuk kita bisa mengambil poin penting dalam melihat perbedaan tersebut. Nah, oke, ntar. Oke, ntar ya. Izin sebentar. Nah, jadi tentu ada poin-poin inti yang mesti kita lihat. Nah, apa itu poin inti yang perlu kita lihat untuk membedakan dua pola pikir ini? Salah satunya dengan dua poin yang di bawah. Ada kategorinya produktif sama konsumtif, kemudian ada resource utilization dan resource disposal. Artinya pemanfaatan sumber daya sama pembuangan sumber daya. Nah, mana yang pola pikirnya entrepreneur, mana yang tidak? Nah, kalau biasanya entrepreneur itu pasti dia akan lebih produktif. Nah, dibandingkan dengan yang non-entrepreneur. Kalau yang non-entrepreneur itu identik dengan apa? Konsumtif. Gitu ya. Untuk kita bedakan. Kita nggak pakai poin-poin yang sebelumnya, tapi kita ambil intinya. Ya. Artinya orang satu ini dia berpikir simpel. Satu dia action oriented. Nggak buang-buang waktu intinya kan. Ya, dari dua itu kita bisa ambil orang yang punya pola pikir entrepreneur berarti dia tidak membuang-buang waktu. Masuk lagi ke bawah, mencari peluang, sama juga. Ya kan? Maka dia akan lebih produktif orangnya dibandingkan dengan konsumtif kalau dia yang non-entrepreneur. Nah, apa contohnya tuh? Kira-kira yang di sini yang ngekos siapa? Anak Pekanbaru semua. Ada yang kos? Ngekos, Pak. Ada ya. Nah, kalau ngekos itu enaknya kita makan di luar atau buat sendiri makanan di rumah? Enaknya? Buat sendiri, Pak. Buat sendiri, waduh, diplomatis. Biasanya apa? Biasanya kalau mau yang rajin ya pasti buat sendiri. Karena lebih sehat, lebih hemat, dan ya semua yang mau kita bisa kita dapatkan. Nah, itu kategori yang produktif tadi, yang jawaban tadi. Ya, artinya kita make it
artinya kita buat. Nah, kadang ada kategori teman-teman kita kan, udah beli aja. Kadang yang dibeli itu Indomie rebus, ya kan? Belinya buang bensin kira-kira berapa meter misalnya, kan gitu ya. Yang dibeli Indomie rebus, yang buatnya itu kategorinya tutup mata aja jadi dia, kan gitu ya. Nah, itu yang kategorinya yang konsumtif ya seperti itu. Ya, saya contohkan mie rebus kenapa? Paling gampang buat mie rebus ya. Paling gampang. Pasti enak, pasti enak. Mau campur apa aja enak. Kalau buat nasi goreng mungkin ya, yang nggak pandai masak mungkin rasanya beda ya, nano-nano. Ya, ada asin, ada pedas, semua nyampur. Tapi kalau untuk yang mie rebus ini pasti atau mie goreng ini kan biasanya udah aman aja tuh. Nggak perlu jadi koki dulu baru bisa enak masakannya. Kan gitu ya. Nah, kebanyakan kita kan contohnya seperti itu. Lebih produktif atau lebih konsumtif. Nah, kebanyakan kita biasanya akan memilih untuk apa? Udah beli aja, praktis. Kan gitu. Mau makan di rumah pun beli. Artinya apa? Perilaku-perilaku seperti itu berarti menandakan kita belum konsumtif, belum entrepreneur pola pikirnya. Oke. Nah, itu contoh kecil. Nanti kita cari lagi setelah poin kedua, pemahamannya. Baik, nah itu satu. Nah, yang kedua, ini identik kalau kategorinya dia sudah produktif, pasti dia akan resource utilization. Artinya apa? Selalu memanfaatkan sumber daya yang ada. Nggak buang-buang. Nah, termasuk halnya dengan apa? Tenaga dan pikiran. Kan gitu ya. Pasti yang orang produktif, pasti dia tidak akan resource disposal. Kan gitu dia. Begitu juga kalau konsumtif, pasti dia akan resource disposal. Tidak akan resources utilization. Nah, gitu. Artinya apa? Orang-orang yang produktif itu pasti akan selalu punya keinginan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Kalau yang konsumtif, pasti dia selalu membuang-buang sumber daya, baik tenaga dan pikiran. Contoh, di rumah kipas angin misalnya, udah nggak bisa jalan, udahlah beli baru aja. Yang mana itu kira-kira tuh? Ini anak sultan misalnya nih, kipas angin rusak beli baru, ya kan? Apalagi kancing baju tanggal, ya udah beli baju baru aja, misalnya seperti itu. Itu yang mana kategorinya? Yang konsumtif pasti. Kategorinya tuh. Pasti dia akan resource disposal. Artinya apa? Sumber dayanya sebenarnya bisa dimanfaatkan, tapi nggak dimanfaatkan, dibuang-buang. Kan gitu ya. Nah, termasuk nanti contoh-contoh kecilnya apa? Ada kita misalnya punya kebiasaan ya, beli sepatu, ada kotak sepatunya. Itu bukan buruk seperti itu. Itu bentuk ya kita punya pola pikir yang entrepreneur. Nampaknya sepele ya, tapi itu sebenarnya menandakan kita untuk kita bisa mengidentifikasi diri kita masuk yang kategori entrepreneur atau tidak pola pikirnya. Beli sepatu ada kotaknya, yang satu dibuang aja tuh, yang satu mungkin dimanfaatkan untuk apa? Ya untuk segala macam inilah ya, tempat pulpen, tempat barang-barang yang kecil-kecil yang nggak mungkin kita ingat letak di mana, udah kita campur aja di situ semua. Nah itu contohnya. Itu kan bentuk orang-orang yang kategorinya punya pola pikir entrepreneur. Dimanfaatkan semua sumber daya yang ada di sekitar. Sampai yang expertnya apa? Nah, ada kategorinya di bank sampah, ya. Mungkin di sekeliling kita ada bank sampah itu, bungkus-bungkus, ya kemasan-kemasan yang tidak terpakai itu bisa dimanfaatkan menjadi apa? Hal-hal yang bisa berguna nanti, punya daya guna, punya nilai jual malah jadinya. Nah, itu siapa yang bisa berpikir seperti itu? Tentu kita harus punya pola pikir entrepreneur dulu. Nah, dari sini akan berbeda nanti terkait dengan dia memandang suatu hal. Ya, seperti tadi ya. Kalau misalkan saya kasih botol aqua kosong yang udah habis, saya kasih misalnya ke Rifan. Nih, saya kasih ke Rifan. Kemudian satu lagi saya kasih ke Asifa misalnya. Nih, saya kasih satu-satu. Kalau Rifan mungkin kita contohkan ya, Rifan punya pola pikir entrepreneur. Pas dia dikasih botol mineral kosong tadi, dia berpikir, wah ini cocoknya untuk ikan cupang saya nih misalnya.
udah potong, dimasukin ikan cupang. Kan gitu ya. Bermanfaat kan? Bermanfaat. Kemudian kalau misalnya Asifa dikasih tadi, ya udahlah buang aja nih. Atau malah kesal dia sama saya kasih botol kosong. Seharusnya kan ada isinya. Udah dibuang. Kan gitu ya. Nah, nah itu bentuk pola pikir yang kategorinya berbeda, sehingga nanti memandang satu objek itu berbeda juga ya. Artinya kalau dalam komunikasi itu ada namanya perspektif. Nanti di berpikir kreatif kita lihat. Nah, sehingga apa? Perilakunya juga berbeda jadinya. Ya kan? Nah, itu contohnya. Contoh realnya nanti. Jadi pada saat nanti orangnya entrepreneur pola pikirnya dengan yang tidak, memandang suatu kejadian pasti akan berbeda dia. Memandang suatu situasi pasti akan berbeda. Nah, biasanya orang-orang yang punya pola pikir entrepreneur ini, dia akan lebih termotivasi untuk bangkit dibandingkan dengan yang non-entrepreneur. Sekarang kita dengar paparan dari kelompok 3 tadi ya, kelompok 3 yang udah bersedia untuk menampilkan hasil pengamatan dan ini ya, modifikasi dari usaha tersebut sehingga menjadi sebuah ide bisnis yang baru. Nah, silakan bagi kelompok 3 atau kelompok yang lainnya boleh langsung. Ya, silakan kelompok 3. Boleh dimulai, Pak? Boleh langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Mira Lestari, ada Fitriana Ningrum, dan ada Isti Jumro Amina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Usaha Banana Roll. Nah, PPT yang pertama itu akan dibacakan oleh Fitriana Ningrum. Kepada Fitriana kami persilakan. Sejarah didirikannya usaha Banana Roll. Usaha ini awalnya didirikan untuk membantu perekonomian keluarga saya di masa pandemi ini. Adapun salah satu faktor lain yang mendukung saya untuk mendirikan usaha ini karena efek pandemi yang membuat suami saya di PHK. Sehingga membuat perekonomian keluarga saya menurun. Dan berawal dari kebiasaan keluarga saya yang mengkonsumsi pisang, baik langsung maupun yang telah diolah. Sehingga saya berinisiatif untuk menjadikannya lahan bisnis. Karena kuliner ini cukup digemari di semua kalangan. Rasanya yang khas dan mempunyai cita rasa yang beda dari yang lain. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Isti Jumro Aminah. Kepada Isti dipersilakan. Di era sekarang, penggunaan media sosial sangat berpengaruh besar untuk menarik perhatian konsumen dalam mengiklankan suatu produk. Hal ini menjadi peluang bagi para pembisnis baru untuk melakukan sebuah iklan atau promosi di media sosial karena metode pemasaran ini tidak perlu memerlukan banyak biaya. Pesanan pun mengalir yang dimulai dengan kerabat dan teman-teman dekat yang hingga kini bisa dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Banyaknya pesanan pun membuat Ibu Farah Anita semangat untuk menekuni usaha yang dirintisnya dari nol itu. Materi selanjutnya yang akan saya bacakan sendiri. 3 kendala yang dihadapi. Menurut rasa kepercayaan masyarakat, membeli makanan siap saji sudah berkurang karena adanya rasa cemas dan takutnya terhadap tertularnya virus COVID-19 dari makanan atau sentuhan fisik. Terhambatnya proses delivery makanan melalui ojek online dikarenakan adanya PPKM sehingga pengantaran menjadi lambat dan biaya ongkos kirim menjadi naik. Kesulitan memperoleh bahan baku karena adanya pembatasan kegiatan importasi dari kota-kota pemasok bahan baku. Pengambilan pisang dari Enggano atau Bengkulu. Terhambatnya proses distribusi barang sehingga barang dikirim mengalami keterlambatan waktu. Akibatnya proses distribusi yang kurang lancar. Mengalami penurunan nilai aset dan penurunan pendapatan selama pandemi karena menguntungkan yang rendah dan sebagian besar pendanaan UMKM bergantung pada peminjaman bank dan untuk usaha mikro pendanaan berasal dari keluarga atau tabungan mereka. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fitriana Ningrum. Strategi mengatasi kondisi pandemi sekarang.
dengan cara fokus kepada kebutuhan konsumen, terus berinovasi dan berkreasi baik dari level produk maupun service sesuai dengan perubahan preferensi dan perilaku konsumen, menjaga hubungan baik dan timbal balik dengan konsumen, dan memberikan cashback kepada konsumen yang berbelanja minimal Rp50.000. Kemudian mempromosikan produk melalui media sosial atau online dengan memanfaatkan platform digital dengan menyesuaikan masyarakat yang berbelanja online. Dan membuka layanan delivery atau pesan antar agar konsumen dapat berbelanja tanpa keluar rumah dan membeli produk dengan mudah. Kemudian meningkatkan inovasi produk yang sesuai dengan tren dan meningkatkan kualitas produk sehingga konsumen lebih puas dan memberikan apresiasi yang mendukung jalannya bisnis. Mungkin ini saja materi yang bisa kami sampaikan. Pak, pakai sesi pertanyaan, Pak. Ya, silakan kita buka untuk teman-teman yang lain memberikan masukan atau tanggapannya ya terkait dengan usaha yang kalian coba angkat. Nah ini di awal tadi saya kurang nyimak ya, atau memang belum ada. Nggak salah tuh kita nggak tahu nih usahanya di mana, tempatnya usaha di mana, kemudian produk yang dihasilkan pun saya belum lihat ya. Banana roll, apakah banana roll aja atau ada beberapa produk? Karena di slide terakhir itu disebutkan ada beberapa inovasi ya terkait dengan produk yang mengikuti tren kekinian. Nah, inovasinya apa? Nah, itu yang belum terlihat tadi. Yang perlu ditambahkan tadi sebenarnya idenya sudah ada, bagus idenya. Karena gemar makan pisang, maka dia mungkin sering ya membuat olahan-olahan pisang, mungkin ibu ini, ya, si ownersnya, maka dia membuat kreasi pisang, yaitu adalah banana roll. Kemudian inilah yang akan dijadikan produk yang mereka gunakan untuk bertahan hidup di saat pandemi, kan gitu. Nah, ada beberapa keunikan yang saya lihat tadi di situ adalah promosi media sosial dilakukan. Ya, sekarang memang transformasi ke digital ya diperlukan. Kemudian memberikan layanan delivery. Cuman memang info delivery-nya seperti apa? Mereka menyediakan sendiri atau menggunakan ya partner atau mitra ya, seperti Gojek atau Grab dan yang lainnya. Nah, kemudian tadi yang poin penting tadi adalah trennya. Tren mereka melakukan inovasi terkait dengan produk. Nah, mereka membuatnya seperti apa? Ya, produknya seperti apa yang dibuat? Mereka kembangkan apakah di toppingnya atau dalam produk baru lagi, bukan banana roll aja, tapi yang lainnya misalnya. Nah, itu yang perlu kita ketahui ya. Artinya PR buat kawan-kawan semua tuh yang di kelompok 3. Perlu juga dirumuskan nanti ya. Kira-kira dari pengamatan kita udah dapat idenya kalian apa? Ya, idenya kalian dalam merumuskan usaha yang baru itu dari mana? Apa yang kalian adopsi dari usaha sebelumnya? Kan itu yang perlu kita lihat. Minimal kalau mereka itu adalah bergerak dari sebuah produk yang digemari, ya keluarganya mereka, mungkin kita bisa ambil konsep. Kita mungkin hobinya makan singkong, mungkin kita kreasikan makanan olahan dari singkong misalnya. Nah itu misalnya kita ambil konsepnya untuk menemukan apa ya korelasi antara bidang dan kegemaran kita ya, sektor usaha dan kegemaran kita atau memang karakternya kita. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian nanti kita bisa tiru mungkin langkah-langkah strategi yang dilakukan ya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh si owners Banana Rolls ini apa? Dia melakukan promosi media sosial, memberikan layanan delivery, kemudian ya membuat inovasi produk. Nah, mungkin awalnya kita kalau kita adopsi dalam contoh yang tadi ya, jual ubi goreng. Ubi gorengnya mungkin kita kreasikan dengan berbagai macam varian rasa ya, kita tambahkan dengan varian rasa yang lain. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga menjadi sebuah peluang. Nah, kalau untuk makanan seperti ini kan di Pekanbaru masih peluang ya. Ya, makanan olahan pisang itu banyak sekali. Kemudian nanti kategori yang ubi itu banyak sekali. Nah, masih dalam rank produk-produk atau makanan olahan yang memang masih banyak peminatnya. Nah, itu mungkin ya. Sementara itu nanti